Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat. Jadi, untuk penyelesaian penjumlahan bilangan bulat, kita dapat menyelesaikannya dengan berbagai cara. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan model garis bilangan maju mundur. Nah, untuk yang selanjutnya, kita perlu mengingat-ingat jika bilangan bulat itu bernilai positif, maka akan maju. Jika bernilai 0, maka akan diam. Dan jika bernilai negatif, maka akan mundur. Nah, untuk operasinya tentu tentang penjumlahan ininya berarti terus. Oke, kita perlu mengingat-ingat yang pertama positif maju, 0 diam, dan negatif mundur. Oke, baik, untuk lebih paham lagi kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya 2 ditambah 3. Kita perlu mengingat 2 bernilai positif dan 3 bernilai positif. Jika bernilai positif, maka akan bergerak maju. Ya, benar. Kita mulai dari 0 terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan contoh mobil. Mobil ini akan bergerak maju karena 2 bernilai positif, bergerak maju sebanyak 2 langkah. Karena 3 positif juga, maka akan diteruskan. Nah, maju. Karena bernilai positif, jadi hasilnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sampai sini paham? Ya, paham ya. Untuk contoh yang kedua, ini berbeda. Ini positif dan ini negatif, bernilai negatif. Kita ingat kembali, untuk positif maka dia akan bergerak maju, dan untuk yang negatif akan bergerak mundur. Kita mulai dari 0. Nah, kita akan bergerak maju sebanyak 2 langkah karena 2 bernilai positif. Kemudian karena angka 3-nya bernilai negatif, maka akan bergerak mundur. Mobil tersebut mundur sebanyak 3 langkah. Jadi hasil dari 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Untuk contoh yang selanjutnya, nah, negatif 2 ditambah 3. Kita ingat-ingat kembali, untuk angka yang bernilai negatif, maka mobil akan bergerak mundur. Mundur sebanyak 2 langkah. Nah, untuk angka 3-nya kan bernilai positif, maka mobil akan bergerak maju sebanyak 3 langkah. Nah, jadi hasil dari negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Lalu untuk yang berikutnya, contoh berikutnya, negatif 2 ditambah negatif 3. Kita mulai dari 0 terlebih dahulu. Karena angka 2 bernilai negatif, maka mobil akan bergerak mundur sebanyak 2 langkah. Nah, karena suku yang kedua merupakan angka yang bernilai negatif, maka mobil akan kembali bergerak mundur sebanyak 3 langkah. Seperti itu. Jadi hasil dari negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Nah, untuk penyelesaian yang kedua, menggunakan pendekatan model garis bilangan anak panah. Yang perlu kita ingat-ingat, untuk bilangan bulat positif, maka
arah anak panah ke kanan. Untuk 0, diam. Dan untuk angka yang bernilai negatif, anak panah mengarah ke kiri. Operasinya tentu penjumlahan, berarti dilanjutkan. Hasil operasinya dilihat dari titik pangkal anak panah 1 sampai dengan ujung panah 2. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah 2 ditambah 3. Nah, kita mulai dari titik 0. Karena angka 2 merupakan angka yang bernilai positif, maka anak panah mengarah ke kanan sebanyak 2. Karena ditambah, maka harus dilanjutkan sebanyak 3. Karena positif berarti tetap ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi, kita melihat untuk pangkal anak panah yang pertama sampai ujung panah yang kedua. Nah, kita hitung. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Hitung negatif 2 ditambah 3. Nah, kita dari 0 berarti bergerak ke arah kiri sebanyak 2 langkah karena bernilai negatif. Berarti dari titik negatif 2 kita bergerak 3 langkah ke arah kanan karena 3 positif. Nah, jadi hasilnya kita lihat dari pangkal panah yang pertama sampai ujung panah yang kedua. Kita lihat. Nah, jadi ini hasilnya. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Untuk penjumlahan bilangan bulat, penyelesaiannya yang ketiga menggunakan pendekatan model penjumlahan dan pengurangan. Untuk cara yang pertama, yaitu apabila tanda angka sama, maka dijumlahkan saja, dan untuk tanda mengikuti. Contoh 27 ditambah 12. 27 dan 12 di sini memiliki tanda angka yang sama, yaitu sama-sama memiliki tanda positif. Maka kedua suku ini tinggal kita jumlahkan saja. Hasilnya 39 dan tandanya mengikuti, yaitu tanda positif. Untuk cara yang kedua, apabila tanda berbeda, tanda dalam bilangan tersebut berbeda, maka harus dikurangi. Angka yang nilainya besar dikurangi dengan yang kecil. Abaikan tanda terlebih dahulu. Kemudian untuk hasilnya, tanda mengikuti tanda angka yang nilainya lebih besar. Contoh 23 ditambah negatif 13, kita abaikan tandanya terlebih dahulu. Kita lihat mana angka yang lebih besar antara 23 dan 13. Tentu yang lebih besar adalah 23. Berarti kita kurangkan 23, kita kurangkan dengan 13. Hasilnya 10 dan tanda mengikuti yang lebih besar 23 karena positif, berarti tandanya positif. Jadi hasil dari 23 ditambah negatif 13 adalah positif 10. Nah, itu tadi beberapa cara untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama dengan model pendekatan maju mundur, yang kedua dengan menggunakan garis bilangan, yang ketiga dengan model penjumlahan dan pengurangan. Nah, kesimpulannya, yang cara pertama itu kita perlu mengingat-ingat untuk bilangan yang bernilai positif berarti kita harus maju. Untuk 0 kita tetap diam. Untuk bilangannya bernilai negatif kita harus mundur. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk pendekatan menggunakan garis bilangan, yang perlu kita ingat adalah jika bilangan bernilai positif, maka anak panah akan mengarah ke kanan.
jika 0 maka diam, dan jika angka merupakan bilangan negatif, maka anak panah akan mengarah ke kiri. Dan untuk yang ketiga, pendekatan model penjumlahan dan pengurangan, kita terlebih dahulu melihat bagaimana tanda dalam penjumlahan tersebut. Apabila sama maka dijumlahkan, apabila berbeda maka dikurangkan, yang besar dikurangkan yang kecil untuk tanda mengikuti angka yang nilainya lebih besar. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila banyak salah, mohon maaf.